gimana? Bismillah. Enggak perlu ada yang dicat lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Khairul Ustaz. Sehat ya semuanya ya, insyaallah ya. Ustaz. Iya. Masih ada yang nguap itu. Siapa yang nguap tadi itu? Ngantuk ya. Taib, ya, hari ini kita lanjut di bab al-masahu 'alal khuffain. Babul masahi 'alal khuffain. Bab mengusap bagian atas sepatu ya. Bab mengusap bagian atas sepatu. Seperti itu dia. Oke. Jadi ini hadis yang ke berapa anak-anak? 21. Hadis yang ke 21. yang ke 21. yang ke 21 Ustaz. 22. 22. Masih banyak yang ngantuk nih antum nih. 22. Fatur ngantuk enggak? Makarim ngantuk? Kalau Anda mau ngasih contoh biar nggak ngantuk, nggak ada rupanya kameranya ya. Anda menyontohkan gerakan biar nggak ngantuk, rupanya Anda sadar nggak ada kameranya. Oke. Taib, ya. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-22. Oke, sebagaimana biasa Ustaz jelaskan ya. Nanti Ustaz baca hadisnya, terus kita bahas sedikit ya kan. Terus nanti apa-apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Setuju ya? Oke. Jadi ini hadis yang ke-22 ya. Saya akan bacakan hadisnya. An Hudzaifah binil Yamani radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masaha 'alal khuffaihi. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kencing lalu berwudu dan mengusap bagian atas kedua kulit sepatu beliau. Hadis ini ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada keterangannya, perhatikan al-hamish di bawah ya. Hamish itu ya artinya adalah footnote, catatan kaki ya. Hamish itu artinya footnote, catatan kaki. Mengusap bagian atas sepatu hanya berlaku pada hadas kecil. Sekarang Ustadz mau tanya, apa-apa aja yang termasuk hadas kecil, apa-apa aja yang termasuk hadas besar? Sebelum masuk kita ke hadisnya. Ayo, siapa yang tahu? Raise hand, biar Ustadz suruh ya. Siapa yang tahu? Apa itu hadas kecil? Apa itu hadas besar? Atau sebutkan contohnya aja. Case, fadol case. Nah ini si case. Mukanya, tunggu Anda cari dulu mukanya case. Nggak nampak mukanya case.
Nah, coba, case, Fadol. Apa-apa aja case. Contohnya aja boleh, Ustaz. Contohnya aja boleh. Apa itu hadas kecil, case? Contohnya. Apa itu hadas besar? Contohnya, case. Pipis. Ini siapa yang mengetik nih? Bak dan buang angin. Bak itu apa? Ahmad Ghazali. Ini ada tempat antum ya. Antum kalau tengok di layar tuh, Ahmad Ghazali. Bak dan buang angin. Bak itu apa? Ahmad Ghazali. Bak. Oke. Hadas kecil ya ini anak-anak Ustadz ya. Adalah segala sesuatu ya yang keluar dari kubul dan dubur kita ya. Segala sesuatu ya. Udah Ustadz nggak ada yang jawab. Sekarang udah Ustadz bilang baru. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ya. Apa itu Ustadz? Hadas kecil contohnya ya. Yang pertama kencing. Ya. Yang pertama kencing. Yang kedua kentut. Ya kan? Terus yang ketiga berak, boker ya, buang air besar. Nah, jadi berak itu termasuk hadas kecil. Jadi jangan antum sangka karena dibilang buang air besar, jadi termasuk hadas besar. Tidak ya. Buang air besar itu termasuk hadas kecil. Nah, itu dia yang termasuk hadas kecil. Apa-apa saja yang keluar dari kubul dan dubur ya. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar itu anak-anak Ustadz adalah ya sama juga segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Tapi dia keluarnya karena ada sesuatu yang mendorongnya. Ya kalau kita kencing kan biasa kencing, berak biasa berak. Ini ada suatu penyebabnya. Contohnya bagi laki-laki keluarnya sperma ya atau mani. Nah, ini termasuk hadas besar. Ya. Keluar mani, keluar sperma atau sengaja. Antum enggak boleh sholat ketika antum udah keluar mani, keluar sperma, antum enggak boleh sholat sebelum antum mandi. Cuma wudu aja tidak sah. Ya. Tapi antum harus mandi wajib dulu. Nah, itu dia. Ya, keluar sperma, mimpi basah. Ya. Mimpi basah apa Ustaz? Ngompol ya. Kalau ngompolnya kencing, nah itu termasuk hadas kecil ya. Kalau antum ngompol ya, air kencing yang keluar itu hadas kecil ya. Antum nggak perlu mandi junub. Tapi kalau yang keluar antara yang keluar tersebut adalah sperma ya, maka antum wajib mandi junub ya. Ya, ini memang agak sedikit dewasa ya, tapi ini penting untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi keluar sperma dengan sengaja ya, atau bahasanya itu onani atau masturbasi gitu ya. Yang kedua itu mimpi basah. Yang ketiga itu adalah berhubungan suami istri. Ya, ini hadas besar. Ini hadas besar. Ini wajib mandi. Nah, selanjutnya untuk perempuan ya, kalau perempuan itu dia namanya adalah haid. Ya. Perempuan dia haid. Nah, itu hadas besar. Tak boleh sholat hadas besar. Pasti sampai mandi dulu. Selanjutnya apalagi nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya apalagi Ustadz? Setelah berhubungan suami istri, seperti dia. Nah, baik, seperti itu. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, jadi bab masahul alal khuffain ini, tengok buku antum di bawah tadi, mengusap bagian atas sepatu hanya berlaku pada hadas kecil. Apa aja tadi? Coba sebutkan. Kencing, dan buang air besar ya. Buang air besar itu hadas kecil. Memang namanya buang air besar. Jadi pada saat tersebut antum boleh mengusap ya, wudunya mengusap dengan masal ala khuffain, mengusap bagian atas sepatu antum aja. Sampai di situ tentang hadas ya.
Ada yang mau ditanyakan? Tentang hadas dulu sebelum masuk ke hadisnya. Ada? Enggak ada ya? Oke. Kalau begitu ya kita Ustaz baca sekali lagi sebelum kita bahas. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kencing lalu berwudu dan mengusap bagian atas kedua sepatu beliau. Oke, rawahul Bukhari dan Muslim. Oke, itu dia hadisnya. Yang pertama kita akan bahas ya sahabatnya. Ini udah pernah kita bahas. Siapa yang bisa menerangkan ulang profil sahabat Hudzaifah bin Yaman? Ini Ustaz kasih nilai ini. Nah, ini udah pernah Ustaz terangkan nih. Hudzaifah bin Yaman itu udah ada di hadis yang ke berapa nih? An Aisyah. Ini hadis ke-20 udah ada Hudzaifah bin Yaman. Idza qama minal laili yashushu fahmu. Siapa yang bisa menjelaskan ulang? Ustaz kasih nilai tambahan. Ya. Cepat. Siapa itu? Hadis ke-20 bukannya Abu Musa, Ustaz. Hah? Hadis ke-20 bukannya Abu Musa. Afwan 22 ya. Di sini 20 ya. Hadis yang ke-22 di buku kita. Ya. Bukan dari 18, hadis 18, salah saya. Hadis yang ke-18 dari Hudzaifah bin Yaman. Ya, soalnya saya nengoknya yang di kamera, yang di layar ya. Bukan yang di buku. Nah. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa sahabat Hudzaifah bin Yaman? Seperti itu. Siapa? Apakah Dia yang termasuk Ansar sama Muhajirin tuh kan, Ustaz? Coba lah bilang nama antum, saya Fulan Ustaz. Saya mau menjelaskan. Abdurrahman Sitor, Ustaz. Ini Ustaz, nggak nampak siapa yang ngomong ana. Siapa yang ngomong? Rahman Sitorus kelas 7C. Muhammad Fatur Rahman Sitorus kelas 7C nggak pakai Muhammad. Sitorus. Kok nggak muncul gambarnya Fatur Rahman Sitorus? Antum merondok di mana Fatur Rahman Sitorus? Kamera. Oh, ini yang paling atas. Astagfirullahaladzim, dari ke bawah. Ya, tapi Fatur Rahman Sitorus. Dia itu yang termasuk Ansar Muhajirin. Terus dia salah satu yang dikasih catatan orang munafik sama Nabi. Ya, betul. Sama apalagi keistimewaannya? Dia lahir di mana? Dia lahir di Mekah. Terus dipai ke Madinah. Oke. Terus apalagi yang antum tahu tentang Hudzaifah bin Yaman? Udah, habis itu aja. Insyaallah, jazakallah khair ya. Semua yang dibilang teman antum itu benar. Ya, selamat. Ya, antum mendapatkan nilai tambahan ya. Alhamdulillah. Sebesar 100 juta enggak? Sebesar 100. Oke, seperti itu. Ya. Itulah dia Fatur Rahman Sitorus. Betul jawabannya. Jadi Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang tergolong Muhajirin dan Ansor. Karena dia dilahir di kota Mekah, ya. Tapi dia pindah duluan ke kota Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia termasuk sahabat yang diberi catatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik di kota Madinah. Sampai-sampai Umar bin Khattab ya mendatangi Hudzaifah bin Yaman menanyakan perihal dirinya. Apakah aku termasuk barisan orang-orang munafik yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebegitulah kekhawatirannya Umar bin Khattab akan kemunafikan dalam dirinya. Bahkan Umar bin Khattab juga ya tidak mau menyolatkan jenazah ya, menyolatkan jenazah yang tidak disolati oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, karena pemegang kunci orang-orang munafik sepeninggal Nabi itu Hudzaifah bin Yaman. Dan dia juga termasuk adalah utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Ahzab, utusan untuk mendengar strategi musuh. Ya, dia menyelinap. Ya, ketika perang Ahzab itu adalah perang yang berkumpulnya seluruh kaum munafikin dan musyrikin. Ya, munafik, musyrik,
Orang-orang kafir bersatu dari Mekah, dari Quraisy, ya, dari Roma, dari Persia mengepung Madinah. Itu namanya perang Ahzab, bersatu untuk menghancurkan Madinah. Dan pada saat itu Nabi SAW mengutus Hudzaifah bin Yaman di malam yang sangat dingin untuk mendengarkan strategi perang mereka. Nah, jadi zaman dahulu ya tidak ada lampu. Jadi kalau orang menyelinap nggak nampak. Kalau antum sekarang nggak bisa menyelinap ya. Di padang pasir nan tandus dan gelap, tidak ada lampu. Jadi Hudzaifah bin Yaman diutus Nabi SAW untuk menyelinap mendengarkan strategi perang dari pihak musuh. Seperti itu dia. Inilah sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Dan juga Al-Yaman itu abinya, bapaknya, ayahnya itu juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itulah dia profil singkat tentang Hudzaifah bin Yaman. Terima kasih teman kita Fatur R. Sitorus 7C ya, jazakallah khair. Kemudian kuntu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika aku pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat itu selalu menyertai Nabi. Ini seperti sebagaimana sebelumnya ya. Mughirah bin Syu'bah juga menyertai Nabi SAW ketika safar. Jadi Nabi selalu safar itu tidak pernah sendiri ya. Nabi selalu memiliki teman ya, teman dalam safarnya. Dan itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Ya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala. Nah, ini lihat. Perhatikan. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian beliau kencing. Para sahabat sangat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kencing pun mereka perhatikan, ya. Bahkan di hadis yang lain ya, yang sudah antum hafal ya, yaitu ketika Nabi buang hajat, buang air besar, ya. Ketika Ibnu Umar hadis ke-13 ya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar itu mustadbirul Ka'bata wa mustaqbilal Syama, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air itu membelakangi Ka'bah Mekah dan menghadap ke Syam, ke arah Syam. Itu sahabat sangat perhatian sekali dengan apa yang gerak-gerak Nabi, semua diperhatikan. Sampai Nabi kencing, sampai Nabi buang air besar, semua diperhatikan sama sahabat. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya, cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hal diperhatikan, ya. Seluruh kegiatan diperhatikan. Luar biasa. Watawaddoa, ya. Habis kencing, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddoa, berwudu, ya. Wa masaha ala khuffai, ya. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu sebagaimana biasanya, ya kan? Mencuci tangan, kumur-kumur, mencuci muka, membasuh tangan hingga siku, ya kan? Membasuh kepala. Terakhir apa? Bahasan hadisnya wa masa'a ala khuffaihi, ya. Wa masa'a khala khuffaihi. Tapi pas bagian kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma membasuh bagian mukhtasaran. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian kedua sepatu kulit beliau. Nah, seperti itu dia. Jadi ketika antum nanti safar, ya, antum kesulitan nih membuka sepatu, ya. Misalnya antum camping, ya, ke Gunung Sinabung, Gunung Sinabung meledak nanti, Gunung Sibaya, ya, antum camping, susah buka sepatu, gak apa-apa. Antum berwudu sebagaimana biasanya. Ketika hendak membasuh kaki, antum gak perlu buka sepatu antum. Antum cukup membasuh bagian atas dari sepatu antum. Ingat ya, bagian atas, bagian bawah tidak perlu, ya. Seperti itu. Nah, itulah dia pembahasan membasuh atas bagian sepatu ketika kita safar. Seperti itu dia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jadi ingat ya, wudunya sebagaimana biasa. Yang berbeda itu ketika membasuh bagian kakinya saja, yaitu sepatunya nggak perlu dibuka,
cukup membasuh bagian atas sepatunya saja. Seperti itu dia. Jadi Ada yang kalau mau kena ditanya? buang air besar Ustaz. Kena Siapa yang bertanya? buang air besar Sebutkan Ustaz. dulu namanya. Tanda di Masya Allah. Ini ada sebentar ya. Ahmad Ghazali, Ustadz, ana udah pernah melakukan hal seperti itu pada saat ana safar. Masya Allah. Jazakallah khair ya Ahmad Ghazali. Ini Masya Allah ya. Sudah praktek lagi dia. Jadi teman-teman yang lain ya, anak-anak Ustadz, tiru nih Ahmad Ghazali ya. Al-Maywani ya. Seperti itu dia. Ini kan Torik lagi safar nih ya. Antum boleh kayak gitu Torik. Tapi ketika antum di luar rumah ya, kalau antum pakai sepatu dalam rumah tetap aja gak boleh ya, jorok. Nah, Ustaz, nah. Seperti itu dia ya, Torik. Sholatnya berarti pakai sepatu, Ustaz. Iya, sholatnya pakai sepatu. Gak apa-apa. Kok di masjid, Ustaz? Oh janganlah, di Balai BKM antum nanti ya. Ini kan bahasannya ketika antum darurat di hutan, di pinggir jalan, atau antum lagi di bus, lagi di pesawat, boleh. Nah ini ya, antum misalnya naik pesawat ke Jakarta atau antum umroh, ya, antum malas buka sepatu, ya, antum cukup wudu, ya, sebagaimana wudu biasa basuh, lalu sholat. Terus gimana Ustadz? Kalau misalnya kita di atas kendaraan, kiblatnya kan nggak tahu Ustadz. Kalau dalam kendaraan ada keringanan, ya. Jadi kita cukup duduk di bangku kita udah Bismillah niatkan aja ya, karena arah pesawat dan arah kendaraan terus berbeda-beda, berputar-putar. Jadi kita cukup duduk seperti itu dia. Ada yang bertanya kan? Jadi nanti antum kalau misalnya naik pesawat, naik bus perjalanan jauh, ya. Ustaz kalau safar, kaos kaki apa boleh tidak dibuka ya? Ini berlaku juga ya guys untuk kaos kaki, ya. Misalnya antum safar itu pakai selop dan kaos kaki ya. Saat safar itu antum cuma pakai kaos kaki dan selop gitu kan? Nggak apa-apa, nggak usah dibuka kaos kakinya, pakai kaos kaki aja. Ini nggak ada. Boleh ya. Laki-laki sholat pakai kaos kaki bisa, Ustaz? Boleh, laki-laki boleh sholat pakai kaos kaki. Yang nggak boleh menutup mata kaki itu adalah kain yang dari arah atas, itu celana. Kalau kain dari arah bawah itu boleh, kaos kaki, ya boleh. Seperti itu dia. Ya Ustadz, bahkan pada saat ihram pun boleh dari atas pesawat. Ya boleh, Ahmad Ghazali ya. Jazakallah khair. Nih Ahmad Ghazali ini udah umroh nih ya kan? Udah berpengalaman dia, Masya Allah. Semoga teman-temannya menyusul ya, insya Allah ya. Kita semua bisa menginjakkan kaki kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah Al-Mukarramah, bisa umroh dan juga haji. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Apalagi yang bertanya? Jadi kalau misalnya kita pakai kaos kaki nutupin mata kaki, habis itu celananya juga nutupin mata kaki, nggak apa-apa Ustaz? Apa? Ulangi, kurang dengar. Coba kuat sedikit suaranya. Kalau pakai kaos kaki udah nutupin mata kaki, habis itu celananya juga nutupin mata kaki, Ustaz, nggak apa-apa? Boleh, ya. Kalau celana tetap tidak boleh menutupi mata kaki, ya. Kalau celana yang arah atas itu tetap tidak boleh menutupi mata kaki. Kalau pakai kaos kaki boleh, pakai sepatu boot boleh. Kalau pakai sepatu-sepatu yang nutup mata kaki boleh. Tapi kalau antum ya pakai pakai celana, walaupun kaos kaki antum sudah menutupi mata kaki, tetap tidak diperbolehkan dari arah atas. Mau antum pakai gamis namanya, mau antum pakai jubah namanya, mau antum pakai celana namanya, tetap tidak boleh menutup mata kaki dari bagian atas. Haram, Ustaz. Menit lagi. Udah, ada lagi yang mau tanya? Oke, sekarang kita masuk ke ma yu'khadhu minal hadis, ya. Apa-apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dan bagaimana cara melakukan hadis ini yang betul? Ya, siapkan dulu bukunya. Ya, siapkan dulu. Ustaz. Kalau udah siap bilang ya.
Ini penting ya nak ya. Ini karena masih sebagian masyarakat kita kaum muslimin menganggap ini aneh, ya. Menganggap ini masih aneh di sebagian tempat, ya. Apa ini wudhu? Nggak buka sepatu. Karena mereka belum belajar, jangan langsung disalahkan. Wah ini yang belum belajar, jangan ya. Antum dalam hati aja, oh ini belum belajar. Alhamdulillah aku dikasih ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada wah ini saat ini tentang berwudu. Seperti itu, jangan dijengkali ya orang tua. Memang wah ini bodoh nggak mau belajar, udah tua. Jangan seperti itu ya. Nah, nanti di masjid antum nggak mau ngerapatkan sap wah sebelah antum pijak. Jangan. Wah ini nggak ngerti sap dalam hati. Oh jangan ya. Kita harus tetap mengutamakan adab di situ ya sama orang tua. Ya kalau mungkin dia tidak tahu, kita kasih udzur seperti itu. Jangan antum, oh wah ini main marah-marah aja. Jangan. Antum diusir dari barisan berdepan karena antum pasti dianggap anak-anak. Udah nurut aja, ya. Jangan antum nanti gaduh. Wah dia pandai-pandaian ngusir aku dari depan. Ya jangan ya. Jangan antum ribut sama wak-wak nanti jadinya, ya. Jangan. Oke. Udah? Nomor 1. Ini hadis Nomor keberapa? 1. Hadis ke-22. Ya Allah, siapa yang nanya tuh tadi? Bisa pun nggak tahu dia. Siapa tadi yang nanya? Bukan Rizik anak, ya? Ustaz. Bukan? Bukan. Bukan? Bukan? Maknanya, Ustaz. Aduh. Ayo, nomor 1. Masyru'iyatul masahu ala khuffain fis safar. Disyariatkannya, ya. Disyariatkannya mengusap ya bagian atas sepatu pada saat safar. Titik. Baru ada lanjutannya lagi ya. Disyariatkannya mengusap bagian atas sepatu saat safar. Bagian Sepatu saat safar. Wa maddatul masahu ala khuffain, ya. Dan Titik dulu, ya, Ustaz. titik dulu. Dan pembelajaran mengusap sepatu, ya, mengusap bagian atas sepatu sama juga dengan mengusap bagian atas imamah. Imamah itu kayak peci ya. Jadi antum kalau pakai imamah boleh juga bagian kepalanya diusap. Wa maddatu fil masahi ala khuffaini wal imamata fis safari. Sama juga dengan apa? Dan sama sama juga dengan dengan pusat. mengusap imamah. Imamah itu antum tahu yang dipakai diputar-putar di kepala itu. Ya, itu imamah. Kain itu namanya imamah. Yang kayak kain itu Ustaz. Ya, kayak kain yang di kepala. Itu boleh ya. Kalau antum pigi-pigi pakai imamah, boleh itu antum usap aja pas bagian kepala. Biasanya Lobe Ustaz bukan imam Ustaz. Apa? Lobe bukan imam Ustaz. Beda ya. Bukan imamah. Imamah itu mesti yang seperti itu ya. Beda. Nanti antum Ini hadis ke-22 kan, Ustaz? kepala dingin anda pakai lobe aja tuh usap. Enggak boleh ya. Itu imamah ini. Lobe mudah dibuka, imamah tidak mudah dibuka, ya. Fis safari salasata ayyamin bil layaliha. Ini berlaku pada saat safar sebanyak 3 hari 3 malam. Ya. Sambung, Berlaku Ustaz. pada saat safar. Ini disambung, Ustaz. Ya, ini berlaku pada saat safar sebanyak 3 hari 3 malam. Jadi nak, berlakunya ini antum pergi umroh, antum pergi kemana gitu kan, boleh mengusap ini cuma sebanyak 3 hari 3 malam aja. Kalau antum pergi selama seminggu, antum pergi selama setahun, antum pergi selama sebulan, ini udah nggak berlaku. Ini diperbolehkan cuma selama 3 hari dan 3 malam saja. Ini perlu diperhatikan ya. Nanti antum pergi misalnya, antum pergi ke tempat bule antum, 1 minggu nginap. Antum pakai sepatu terus selama seminggu. Ini nggak boleh ya. Diperbolehkan cuma
selama 3 hari dan 3 malam. Ustadz, jadi kalau misalnya kita satu hari make mengusap atas sepatu, besoknya enggak, besoknya lagi enggak, itu besoknya lagi nggak boleh, Ustadz? Nggak boleh. Hari keempat. Hari keempat nggak boleh. Cuma 3 hari aja batasnya. Jadi antum boleh mengusap bagian atas sepatu itu selama 3 hari doang. Itu saat safar. Nah, ini selanjutnya ada wa maddatul masahi lil muqimi yauman wa lailatan. Ya. Dan ya, mengusap bagian atas sepatu untuk orang yang apa? Yang pertama. Masih yang pertama. Dan mengusap bagian atas sepatu untuk orang yang mukim dalam kurung tidak safar, ya. Untuk orang yang mukim dalam kurung tidak safar, yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Dalam kurung apa tadi, Ustaz? Jadi kalau antum pigi-pigi, ya, di rumah mau melakukan ini, antum mau melakukan ini di rumah, nggak pergi. Cuma boleh 1 hari 1 malam. Misalnya di rumah lagi musim dingin nih, ya masjid kita pun keadaannya tanah, ya boleh 1 hari 1 malam. Adapun safar tadi bedanya apa? 3 hari 3 malam. Oh, seperti itu dia. Dan di dalam kurung apa, Ustaz? Dalam kurung tidak safar, mukim dalam kurung tidak safar. Oke, sebetulnya masih ada lagi ya ikhwah. Cuma waktu sudah selesai ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasannya pada minggu depan ya. Mudah-mudahan antum sabar ya, karena waktu udah habis ya. Akan ada lagi rekaman untuk SMA ya. Oke, jazakallah khair. Ya ikhwah, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya ya, dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi ana dan juga antum semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan pahala kebaikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi